Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal geometri analitik ruang dari materi titik dalam ruang, proyeksi titik, jarak dua buah titik, koordinat tabung dan koordinat bola, persamaan bidang datar, persamaan Hesse, dan kedudukan dua buah bidang. Nah, jadi di sini soal pertama ditanyakan buatkan atau gambarkan titik dalam ruang dari koordinat P 5, min 2, 3. Nah, teman-teman, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, titik 5 itu kita anggap di sini. Ini titik 5. Lalu titik min 2 yaitu di sini. Nah, ini kita tarik garis. Nah, ini cara menarik garisnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kan ini sumbu X-nya ini harus lurus dengan sumbu X karena sumbu X-nya seperti ini dan sumbu Y-nya kan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini juga narik garisnya tuh sama dengan sumbu Y-nya. Seperti itu. Jadi di sini. Nah, Z-nya adalah 3. Nah, kalau dia positif, maka dia akan ke atas. Kita tarik sebanyak 3. Nah, di sini, teman-teman. Tapi kalau misalkan Z-nya adalah negatif, maka dia ke bawah. Tapi karena ini positif, yaitu 3, maka kita tarik ke sini. Nah, jadi sumbu P-nya adalah di sini. Ini sumbu P ya, teman-teman. Atau teman-teman bisa gambarkan di GeoGebra. Nah, di sini tinggal kalian ketik saja 5, min 2, 3. Nah, dia akan ada sumbunya. Ini kita ganti namanya menjadi sumbu P. Ya. Nah, jadi sumbu P dia berada di sini, teman-teman. Di sini titik P memiliki koordinat 5, min 2, 3. Tentukan A. Koordinat proyeksi titik P pada bidang XY. Yang B. Koordinat proyeksi titik P pada bidang XZ. Dan yang C. Koordinat proyeksi titik P pada bidang YZ. Nah, baik teman-teman. Di sini caranya, jika yang ditanyakan adalah proyeksi pada bidang, maka jika XY, maka titiknya akan berubah X, Y, 0. Nah, maka Z-nya ini berubah menjadi 0. Kalau pada bidang XZ, maka akan menjadi X, 0, Z. Nah, yang berubah menjadi 0 adalah sumbu Y-nya. Lalu pada bidang YZ, dia akan berubah menjadi 0, Y, Z. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, maka dapat kita jawab ini. Proyeksi P pada bidang XY yaitu 5, min 2, 0. Proyeksi P pada bidang XZ yaitu 5,053. Proyeksi P pada bidang YZ yaitu 0, min 2, 3. Kita lanjut ke contoh soal 3. Tentukan jarak antara titik A1, 2, 3. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai rumus jarak antara dua titik. Di sini rumusnya adalah ini yang 3 dimensi ya, teman-teman. AB sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa di sini yang A ini adalah X1, ini 2 ini adalah Y1, dan 3 ini adalah Z1. Dan yang B ini adalah X2, dan yang 6 adalah Y2, dan yang 15 adalah
Z2. Nah, lalu kita substitusi ke rumus. Nah, X2-nya di sini adalah 4. Jadi kita tulis 4 dikurang X1-nya adalah 1. Jadi dikurang 1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi 1. Y2-nya adalah 6. Ini ya. Dan Y1-nya adalah 2. Jadi 6 dikurang 2 pangkat 2 ditambah Z2-nya adalah 15 dan Z1-nya adalah 3. Jadi 15 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Jadi tinggal 3 pangkat 2. 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. 15 dikurang 3 yaitu 12. Nah, selanjutnya ini 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 pangkat 2 adalah 16 dan 12 pangkat 2 adalah 144. Nah, ini kita jumlahkan maka akan menjadi akar 169. Nah, akar dari 169 itu adalah 13 karena 13 dikali 13 adalah 169. Jadi, dapat disimpulkan jarak antara titik A dan B adalah 13 satuan. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ubah koordinat bola titik sama dengan P, 3/4pi, pi per 6 ke dalam koordinat kartesius X, Y, Z. Nah, baik teman-teman. Yang pertama kita hitung Z-nya terlebih dahulu. Nah, di sini rumusnya yang Z sama dengan pi cos U. Nah, ini ada P, ini ada U, ada theta. Nah, P-nya kita masukkan. P-nya kan berarti yang 4 ini ya, teman-teman. Jadi kita masukkan di sini cos U, yaitu ini. 3/4pi. Jadi kita masukkan. Nah, 4 cos 3pi per 4 itu adalah min akar 2 per 2. Nah, lalu Z sama dengan, ini kita jumlahkan, menjadi min 2 akar 2. Lalu selanjutnya hitung X-nya. Nah, di sini kita punya 4, 3/4pi, dan pi per 6. Ini P, ini U, dan ini theta. Lalu di sini kita ada rumusnya, X sama dengan pi sin U cos theta. Nah, jadi X sama dengan P-nya berapa? 4, jadi kita taruh di sini 4. Sin U. Nah, 3/4pi kita tulis di sini. Lalu cos theta. Jadi cos ini pi per 6 kita tulis. Sin 3pi per 4 itu adalah akar 2 per 2 dan cos pi per 6 adalah akar 3 per 2. Nah, jadi X sama dengan ini kita jumlahkan. Kita kalikan, teman-teman. Menjadi 4 akar 6 per 4. Jadi X-nya ini kita sederhanakan, kita jumlahkan akan menjadi 4-nya bisa dicoret. Jadi X-nya sama dengan akar 6. Seperti itu, teman-teman. Lanjut kita akan mencari Y-nya. Di sini rumusnya adalah Y sama dengan pi sin U sin theta. P-nya adalah 4, jadi kita tulis di sini 4. Sin U, U-nya adalah 3/4pi. Kita tulis di sini. Lalu sin theta. Theta-nya adalah pi per 6. Jadi kita tulis di sini. Nah, Y sama dengan 4 sin 3pi per 4 itu adalah akar 2. Sin pi per 6 itu adalah 1 per 2. Nah, ini kita kalikan, teman-teman. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Maka akan menjadi akar 2 per 4. Nah, lalu ini bisa kita coret, dan X-nya adalah akar 2. Jadi, dapat disimpulkan, koordinat kartesius X, Y, Z dari titik bola 4, 3/4pi, pi per 6 adalah akar 6, akar 2, min 2 akar 2. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan persamaan normal Hesse dari garis lurus yang memenuhi kondisi berikut. Nah, yang A,
jarak tegak lurus P dari titik asal adalah 5 satuan. Yang B, garis normalnya membentuk sudut A sama dengan 90 derajat dengan sumbu X positif. Nah, kita jawab. Di sini adalah rumusnya. X cos A ditambah Y sin A min P sama dengan 0. Dari soal, kita memiliki diketahui bahwa jarak normalnya P sama dengan 5 dan sudut normalnya yaitu A sama dengan 90 derajat. Hitung nilai trigonometri untuk A 90 derajat. Nah, di sini cos 90 derajat itu adalah 0 dan sin 90 derajat itu adalah 1. Lalu kita substitusi ke dalam rumus. Rumus ini, teman-teman. X cos A plus Y sin A min P sama dengan 0. Nah, cos A kita masukkan cos 90 derajat dan sin A yaitu sin 90 derajat. Min P diketahui sebelumnya adalah 5 atau jarak normalnya. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Min 5 sama dengan 0, maka di sini X dikali 0 adalah 0, Y dikali 1 adalah Y min 5. Nah, 0-nya tidak usah kita tulis, jadi Y min 5 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan, persamaan Y min 5 sama dengan 0 atau Y sama dengan 5 adalah garis horizontal yang berjarak 5 satuan dari titik asal dan garis normalnya memang tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Y, yaitu 90 derajat. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Di sini, tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik P 1,-2,4 dan tegak lurus atau normal terhadap vektor N sama dengan 3i ditambah 5j min 2k. Nah, lalu kita jawab. Jadi di sini ada rumus, teman-teman. Ini adalah rumus untuk mengerjakan dari soal nomor 6. Nah, di sini A, B, dan C-nya itu adalah ini, teman-teman. 3 ini adalah A, 5J ini adalah B, dan 2K ini adalah C-nya. Lalu, di sini P 1,-2,4 ini adalah X, Y, Z-nya. X0, Y0, dan Z0 yang perlu kita substitusi. Jadi ini X, ini Y, ini Z. Nah, kita substitusi ke dalam rumus. A-nya itu adalah 3. Jadi kita tulis 3. Lalu, X0 yang kita ubah itu X0, Y0, dan Z0-nya saja, teman-teman. X0, X-nya di sini adalah 1. Maka kita tulis 1 dikurang 1. Ditambah B-nya adalah 5. Jadi kita tulis di sini 5. Y-nya itu adalah min 2. Nah, kita tulis di sini min 2. Lalu C-nya adalah min 2, teman-teman. Ya. Jadi kita tulis di sini min 2. Lalu Z-nya sama dengan 4. Lalu kita tulis di sini 4. Setelah kita substitusi ke dalam rumus, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Dia akan menjadi 3 dikali X min 1 ditambah 5 dikali Y plus 2. Karena di sini min dengan min maka dia akan menjadi plus. Dikurang 2 dikali Z min 2. Sudah kita sederhanakan. Maka ini kurungnya bisa kita buka, teman-teman. Maka akan menjadi 3X min 3. Maaf, teman-teman. Jadi di sini kita kalikan pelangi. 3 dikali X, 3 dikali 1, 5 dikali Y, 5 dikali 2, 2 dikali Z, 2 dikali min 4. 3 dikali X adalah 3X, dikurang 3 dikali 1 adalah 3. Lalu di sini tandanya ditambah, kita tulis ditambah. 5 dikali Y adalah 5Y. 5 dikali 2 adalah 10. Lalu di sini dikurang, maka tandanya ikut kita kurangkan. 2 dikali Z yaitu 2Z. 2 dikali 4 yaitu min 2 dikali min 4 yaitu plus 8 ya, teman-teman. Karena kan min dikali min sama dengan plus. Nah, lalu di sini bisa kita pisahkan. 3X ditambah 5Y dikurang 2Z ditambah min 3 ditambah 8
ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 0. Ini untuk mempermudah ya teman-teman. Jadi min 3 ditambah 10 ditambah 8 itu adalah 15. Nah, jadi dapat kita tulis lagi di sini 3x ditambah 5y ditambah 2z ditambah 15 sama dengan 10. Selanjutnya, persamaannya dapat kita tulis menjadi 3x ditambah 5y min 2z. Nah, 15-nya ini kita pindah ruas ya teman-teman. Maka akan menjadi min 15. Contoh soal nomor 7. Tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik P 2,1,0 dan tegak lurus atau normal terhadap vektor n sama dengan I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, jadi di sini sama ya teman-teman seperti tadi, bahwa kita pertama memiliki rumus, yaitu A dikali X min X 0 ditambah B dikali Y min Y 0 ditambah C dikali Z min Z 0 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita memiliki A-nya adalah 1, 2, dan 3, dan X 0, Y 0, dan Z 0-nya adalah 2, 1, 0. Nah, lalu kita substitusi saja teman-teman. Ini bisa kita substitusi langsung seperti cara yang tadi ya teman-teman. A-nya akan 1, B-nya 2, C-nya 3, lalu X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, ini kita kalikan lagi teman-teman, seperti cara sebelumnya. 1 dikali X itu adalah X, 1 dikali X itu kan 1X. 1-nya tidak usah ditulis jadi X. 1 dikali 2, 1 dikali min 2 adalah min 2. Lalu 2 dikali Y adalah 2Y. 2 dikali min 1 adalah min 2. 3 dikali Z adalah 3Z. Dan 3 dikali 0 itu adalah 0, jadi tidak perlu ditulis lagi. Lalu dapat kita jumlahkan ya teman-teman. Di sini X ini ya, min 2 ditambah min 2 maka akan menjadi min 4. Jadi X ditambah 2Y ditambah 2Z min 4 sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya dapat kita tulis X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan maka menjadi plus 4. Lanjut ke contoh soal nomor 8. Ubahlah persamaan umum 2x dikurang 2y ditambah z ditambah 18 sama dengan 0 ke persamaan normal Hesse. Nah, jadi di sini kita jawab teman-teman. Nah, di sini ada rumusnya. K sama dengan plus minus 1 per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Lalu kita substitusi teman-teman. Nah, di sini kita ketahui bahwa di soal 2x ini adalah A, 2y ini adalah B, dan Z ini adalah C. 18 ini adalah D-nya. Nah, kita substitusi, A-nya adalah 2, kita tulis di sini 2, B-nya adalah 2, kita tulis di sini 2, lalu C-nya adalah 1. Z ini berarti 1Z ya teman-teman. Jadi kita tulis 1 di sini. Nah, 2 pangkat 2 itu akan menjadi 4, 2 pangkat 2 akan menjadi 4, dan 1 pangkat 2 yaitu 1. Jadi akar 4 ditambah 4 ditambah 1. Nah, maka akan menjadi 1 per akar 9. Karena 4 ditambah 4 ditambah 1 itu sama dengan 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Karena 3 dikali 3 adalah 9. Jadi, K sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang kita menentukan di sini lambang di depan 1 per 3 ini plus atau minus. Nah, caranya di soal diketahui kan tadi D-nya itu adalah plus 18. Karena 18 lebih besar sama dengan dari 0, maka hasil persamaannya adalah negatif. Tapi kalau misalkan di sini adalah min 18, maka dia lebih kecil sama dengan daripada 0, maka dia persamaannya positif. Karena 18 di sini adalah lebih besar dari sama dengan 0, maka depannya ini adalah negatif, teman-teman. Lalu kita tulis persamaan normalnya. Nah, tadi kan di soal yaitu adalah 2x ditambah 2y
ditambah Z ditambah 18 sama dengan 0. Nah, tadi kan soalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi 2 yaitu menjadi 2 per 3X. Nah, di sini minus ya, karena tadi kita ketahui dia depannya itu negatif. Lalu di sini kan 2Y, maka akan menjadi 2 per 3Y. Karena juga kan di sini diketahui tadi hasilnya adalah min 1 per 3 ya. Nah, lalu ini Z ini kan adalah 1 Z ya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita tulis 1 per 3 Z dikurang 18 per 3 sama dengan 0. Seperti itu, teman-teman. Maaf teman-teman, di sini yang ini adalah negatif ya. Jadi di sini kan negatif dan ini negatif, maka akan menjadi positif. Jadi seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Ubahlah persamaan umum Y min 4 sama dengan 0 ke persamaan normal Hesse. Nah, teman-teman, di sini kita ketahui persamaan umumnya adalah Y min 4 sama dengan 0. Nah, jadi ABC-nya kan Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, A-nya itu kan X-nya ya, teman-teman. X, Y, dan Z. Nah, X-nya di sini kan tidak ada. Jadi kita tulis 0. Nah, Y-nya di sini kan ada, teman-teman. Y itu adalah 1Y, maka kita tulis di sini 1 ditambah 0. Yang B itu adalah Z-nya. Nah, di sini Z-nya tidak ada, teman-teman. Maka kita tulis 0 lagi. Nah, lalu K sama dengan plus minus 1 per akar 1. Karena 0 ditambah 1 ditambah 0 itu adalah akar 1. Nah, 1 per akar 1 itu sama saja 1 per 1, teman-teman. Sama dengan, jadi 1 per 1 itu sama saja 1. Nah, karena di sini D-nya adalah 4, teman-teman. Nah, min 4. Karena min 4, ini min 4 ya, penulisan. Karena min 4 lebih kecil sama dengan dari 0, maka hasil persamaannya adalah positif. Positif. Nah, jadi di sini adalah plus 1. Jadi dapat kita tulis persamaan normalnya adalah, tadi sebelumnya di soal adalah Y min 4 sama dengan 0. Maka persamaan normalnya menjadi Y plus 4 sama dengan 0. Karena min 4 dikali plus 1 akan menjadi plus 4. Tandanya minus dikali negatif dikali positif, maka dia akan menjadi positif. Jadi yang benar yang ini ya, teman-teman. Yang baru. Ada sedikit kesalahan penulisan. Kita lanjut saja ke contoh nomor 10. Di sini di soal diketahui bidang 1 yaitu 3X ditambah Y dikurang 6 sama dengan 0. Bidang 2 yaitu X dikurang 3Y sama dengan 4. Bidang 3 yaitu Z sama dengan 6. Di titik 8,6,0. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan sejajar dengan bidang yang melalui titik-titik persamaan vektor. Nah, di sini diketahui rumusnya yaitu adalah N1 dikali X dikurang X1 ditambah N2 dikali Y dikurang Y1 ditambah N3 dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Nah, ini kita substitusi, teman-teman. Dari soal yang tadi, ini kita substitusi. Nah, cara substitusinya bagaimana? Di sini dapat kita tulis seperti ini. Kalau dalam matriks ya, X1, Y1, Z1. Nah, di sini kan N1, N2, dan N3 sama dengan 0. Nah, di sini X, Y, Z. X1-nya itu adalah 8, teman-teman.
dari soal tadi diketahui bahwa titik P-nya, titik P 8,6,1. Nah, di sini X, Y, Z-nya, X-nya 8, Y-nya 6, Z-nya 1. Nah, ini kita tulis 1. N1, N2, N3-nya 1. 1, 1, 1. Sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini N1-nya adalah 1. Maka kita tulis 1. Lalu X1-nya itu adalah 8. Ini ya, teman-teman. Maka kita tulis di sini 8. Nah, N2-nya di sini adalah 1. Maka kita tulis 1. Y1-nya di sini adalah 6. Maka kita tulis 6. Lalu N3-nya itu adalah 1. Kita tulis di sini 1. Oh, maaf teman-teman, di sini sebelumnya titik Z-nya itu adalah 0. Saya kurang fokus. Nah, jadi di sini 0 ya, teman-teman, bukan 1. Nah, jadi di sini Z1-nya itu adalah 0. Kita tulis di sini 0. Nah, lalu dalam persamaan bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 di atas tadi, itu kita konversi ke dalam matriks. Nah, tadi kan diketahui bahwa bidang 1 itu adalah 3X ditambah Y min 6 sama dengan 0. Ini bidang 1. Bidang 2, X dikurang 3Y sama dengan 4. Dan bidang 3 itu adalah Z sama dengan 6. Nah, ketika kita ubah menjadi ke dalam matriks, maka bidang 1-nya dia akan menjadi 3, Y-nya itu 1, Z-nya ini tidak ada ya. 6 ini adalah, ini bukan Z. Kan 3X ini A, Y ini B, Z itu adalah C, dan 6 ini adalah D. Nah, jadi Z-nya nggak ada, kita tulis 0. Jadi bidang 1 kita tulis di sini 3, 1, 0. Nah, kalau 1 ini dia adalah N1, N2, N3 yang tadi, yang sudah kita cari. Nah, lalu di sini X-nya adalah 1, min 3, Z-nya tidak ada, jadi 0. Nah, bidang 2-nya kita tulis ke dalam matriks 1, min 3, 0, dan 1. Lalu bidang 3-nya adalah X-nya ini, X-nya tidak ada jadi 0, Y-nya nggak ada jadi 0, Z-nya ada. Ini kan 1 Z sama saja, jadi kita tulis 1. Nah, kita tulis 0, 0, 1, 0. Nah, setelah itu, di sini kita kurangkan dengan yang bawahnya. X dikurang 3, itu adalah X min 3, tulis. Lalu Y dikurang 1, yaitu Y min 1, lalu Z min 0, lalu 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, lalu kita kurangkan lagi. 3 ini dikurangkan baris yang bawahnya, baris ketiga. Baris 2 dikurang baris 3. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2, 1 dikurang min 3 adalah 4, 0 dikurang 0 adalah 0, 1 dikurang 1 adalah 0. Ini ruas kanan ini berubah jadi 0 semua ya, teman-teman. Emang sudah rumus dari sananya. Nah, lalu ini teman-teman, 1 dikurang 0 itu adalah 1, min 3 dikurang 0 adalah min 3, 0 dikurang 1 adalah min 1, dan lalu ini 0. Nah, lalu yang baris keempat ini kita tulis kembali. Tidak usah dikurangkan, karena di bawahnya sudah tidak ada barisnya lagi. Nah, lalu ini, dari hasil ini kita ambil ini aja teman-teman. Nah, kita ambil 3 baris yang atasnya saja. 3 baris 3 kolom bagian yang atas. Selanjutnya, ini kita menghitung determinannya, teman-teman. Nah, kalau menghitung determinan X min 3 itu kan, itu berarti ini kan teman-teman. Maka yang ini kita coret, maka tinggal 4 min 3, 0, min 1. Nah, determinal Y min 1 itu sama saja, ini kita coret, baris dan kolom Y min 1-nya kita coret. Nah, jadi
2, 0, 1, min 1. Nah, sama saja dengan mencari Z min 0-nya. Maka yang ini kita coret, maka dia akan menjadi 2, 4, 1, min 3. Nah, kita tulis di sini teman-teman, cara yang sudah saya ajarkan tadi. X min 3 menjadi 4, 0, min 3, min 1. Y min 1 menjadi matriks 2, 0, 1, min 1 ditambah Z min 0 akan menjadi 2, 4, 1, min 1. Nah, selanjutnya, untuk mencari ini adalah 4 dikali min 1 dikurang 0 dikali min 3. Nah, 4 dikali min 1 itu adalah min 4 dikurang 0 dikali min 3 adalah 0. Nah, min 4 dikurang 0 adalah min 4. Lalu, yang ini 2 dikali min 1 adalah min 2, 0 dikali 1 adalah 0. Min 2 dikurang 0 adalah min 2. Nah, selanjutnya ini 2 dikali min 3 itu hasilnya min 6. Dikurang 4 dikali 1 hasilnya 4. Min 6 dikurang 4 itu adalah min 10. Jadi kita tulis di sini adalah min 10. Nah, ininya tetap kita tulis ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita hitung menggunakan cara apa lagi ya, teman-teman? Nah, jadi di sini X dikali min 4 adalah min 4X. Min 3 dikali min 4 adalah plus 12. Min dikali min adalah positif. Lalu Y dikali min 2 itu adalah min 2 karena di sini negatif dan hasilnya adalah min 2 Y, maka di sini menjadi positif. Lalu min 1 dikali min 2 yaitu 2. Lalu Z dikali min 10 adalah min 10 ditambah 0 dikali 10 adalah 0. Selanjutnya kita tulis kembali, yang ini kita jumlahkan ya teman-teman. Plus 2 dikurang 2 adalah 10. Nah, jadi min 4X ditambah 2Y dikurang 10Z ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan min 2. Ini. Kita bagi min 2 setiap ruasnya, teman-teman. Jadi min 4X maka dia akan menjadi 2X. Nah, 2Y dia akan dibagi min 2 maka akan menjadi min Y. Lalu min 10 dibagi min 2 akan menjadi plus 5 dan 10 dibagi min 2 akan menjadi min 5. Jadi persamaannya di sini sudah kita ketahui persamaan sudut antara dua bidangnya, yaitu 2X dikurang Y ditambah 5Z dikurang 5 sama dengan 0, teman-teman. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai contoh-contoh soal geometri analitik ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.